ramalan Jokowi dan Prabowo dan perang dagang dunia. Ketika Thanos beneran datang. Bro, pernah nggak sih lo mikir kalau omongan presiden kita yang biasanya formal dan diplomatis ternyata bisa jadi ramalan masa depan? Yup, nggak banyak yang nyangka. Tapi ternyata pidato-pidato para pemimpin kita dulu tuh sekarang mulai kejadian satu persatu. Dan salah satu yang paling mind-blowing adalah soal perang dagang internasional yang lagi panas-panasnya sekarang. Semalam dunia kebakar, cuy. Bukan karena api beneran, tapi karena api perang dagang yang meledak antara dua kekuatan besar, Amerika Serikat dan Uni Eropa. Dan jangan salah, efeknya bukan cuma buat mereka doang, tapi juga nyeret negara-negara lain, termasuk Indonesia. Gimana awalnya? Jadi gini, Amerika Serikat lewat kebijakan dagangnya ngegas banget dengan mulai nerapin tarif tinggi buat barang-barang dari luar negeri. Presiden mereka, Donald Trump, mulai acak-acak dunia dagang internasional. Nggak cuma produk jadi, tapi juga bahan mentah penting kayak baja dan aluminium. Steel, aluminium, we have tariffs on them. They've been here for a while. Baja, aluminium, kita punya tarif untuk mereka. Mereka sudah ada di sini sejak lama, gitu kata Trump. Dan nggak cuma sampai di situ, bro. Mereka lanjut juga buat ngenain tarif ke sektor-sektor lain kayak mobil, semikonduktor, obat-obatan, sampai kayu. Gila nggak tuh? Serasa semua industri diacak-acak dari akar. Nah, Uni Eropa yang awalnya kalem juga mulai pasang kuda-kuda. Mereka bilang, kami tidak memulai konfrontasi ini, tapi kalau harus balas, kami siap banget dan kami bakal balas. Oke, jadi dua kekuatan besar ini sekarang lagi adu sikut di pasar global. Tapi yang kena imbasnya, ya, semua negara lainnya, termasuk Indonesia. Terus, Indonesia gimana? Kenapa bisa ikut-ikutan? Nah, Indonesia itu kan salah satu raja bauksit dunia. Bauksit itu bahan mentah buat bikin alumina, dan alumina itu bahan dasar buat bikin aluminium. Sekarang, karena ada smelter-smelter yang dibangun sejak zaman Presiden ke-7, Jokowi, kita mulai serius main di industri ini. Tapi kalau pasar aluminium dunia mulai goyang karena tarif dan perang dagang, ya otomatis kita juga kena guncang. Yang bikin makin greget, ternyata pada tahun 2018, Jokowi pernah ngasih pidato yang cukup nyentrik. Dia waktu itu nyebut-nyebut Thanos, iya si penjahat super dari film Avengers. Bersiaplah melawan Thanos. Thanos adalah pemikiran sesat, bahwa untuk sukses kita harus menjatuhkan yang lain. Bahwa naiknya satu berarti turunnya yang lain. Waktu itu banyak yang ngira Jokowi cuma pakai analogi Marvel biar pidatonya kekinian. Tapi sekarang, boom, semua kejadian yang dia omongin bener-bener kejadian. Seolah-olah Trump jadi Thanos versi dunia nyata, yang bikin trade war infinity atau perang dagang tak terbatas, dan bikin semua negara kalang kabut. Negara yang kuat mungkin masih bisa bertahan, tapi yang lemah bisa jadi tumbang. Makanya, pidato Jokowi itu sekarang kayak dapet life. Dulu mungkin dibilang cuman gimmick, tapi sekarang bisa dibilang ramalan Presiden Indonesia yang beneran kejadian. Cina dan Jepang yang biasanya nggak akur, sekarang malah bisa kerjasama buat bertahan dari gempuran ini. Ini udah bukan soal blok kiri atau kanan lagi. Ini soal siapa yang bisa adaptasi dan bertahan di tengah kekacauan global. Dan lo harus paham, perang dagang ini bukan cuma soal pajak dan ekspor-impor. Ini juga soal geopolitik, kekuatan ekonomi, bahkan ideologi. Amerika pengen tetap jadi penguasa pasar dunia, tapi negara-negara lain udah nggak mau nurut terus. Uni Eropa pun mulai nunjukin taring. Ini kayak lagi nonton Game of Thrones versi ekonomi, bro. Jadi kita harus gimana? Kita, sebagai Indonesia, harus bisa lihat peluang di tengah krisis. Justru di saat kekuatan-kekuatan besar saling serang, negara berkembang kayak kita bisa masuk lewat celah yang mereka buka tanpa sadar. Tapi syaratnya, kita harus siap, mandiri, dan nggak cuma jadi penonton. Kita udah mulai bagus dengan hilirisasi mineral, pendirian smelter, dan kebijakan industri. Tapi semua itu harus di-backup sama diplomasi dagang yang cerdas dan keberanian untuk main di level global. Bukan cuma jadi pemasok bahan mentah, tapi juga jadi produsen dengan nilai tambah tinggi. Karena kalau kita cuma pasrah dan nunggu arus, bisa-bisa kita yang tenggelam duluan. Tapi kalau kita bisa manfaatin momen ini, kita bisa jadi pemain baru yang diperhitungkan. So, buat lo yang suka mikir, pidato presiden mah gitu-gitu aja. Sekarang lo tahu kan, kadang omongan pemimpin itu bisa jadi skenario masa depan. Dan dunia sekarang lagi main di babak baru, Trade War Infinity. Siap atau enggak, kita udah masuk ke dalamnya. Prediksi Pak Prabowo tentang dunia yang nggak baik-baik aja, dan gimana Indonesia bisa jadi pemenangnya.
Guys, beberapa minggu lalu nih, Presiden Prabowo udah kasih kode keras soal kondisi dunia yang katanya makin gak jelas arahnya. Dari raut wajah beliau aja udah kelihatan banget kalau beliau tuh concern alias khawatir sama situasi global sekarang. Pas banget waktu itu beliau lagi ngeresmikan kawasan industri yang nyambung juga ke topik hilirisasi. Ya, proses ngolah bahan mentah jadi produk. Jadi biar punya nilai lebih gitu, gak cuman ekspor bahan mentah doang. Nah, beliau bilang, meskipun dunia lagi gonjang-ganjing, ekonomi Indonesia tuh masih kokoh, bro. Fundamental ekonomi kita kuat, gitu kata beliau. Jadi kalau ada guncangan dari luar negeri, itu bukan karena kita lemah, tapi karena emang dunia lagi nge-lag aja. Dan syukurnya, katanya sih harga-harga kebutuhan pokok jelang lebaran kemarin bisa dikendalikan. Aman. Yang bikin keren, Presiden Prabowo tuh gercep alias gerak cepat. Beliau langsung mulai ngirit anggaran negara, biar kalau tiba-tiba dunia masuk ke resesi global, kita masih punya dana cadangan buat bantu masyarakat lewat subsidi. Visioner banget nggak tuh? Trade war, tantangan yang bisa jadi peluang. Oke, sekarang kita bahas soal perang dagang yang makin panas. Analisa positifnya nih ya, Indonesia justru bisa ambil untung dari kondisi ini. Gimana caranya? Ya dengan memanfaatkan momentum untuk mempercepat kerja sama dagang sama negara-negara lain, contohnya Uni Eropa. Mereka sekarang lagi butuh banget mitra dagang baru gara-gara ulah Amerika Serikat yang makin proteksionis. Bahkan Ursula von der Leyen, bosnya Uni Eropa, udah nyebut Indonesia dalam negosiasi intens. Bayangin aja, di tengah negara-negara besar lagi sibuk perang dagang dan saling ngasih tarif impor gede-gedean, kita bisa nyelonong masuk jadi pemain baru yang diperhitungkan. Istilahnya, mumpung mereka ribut sendiri, kita masuk dan rebut panggung. Apalagi Indonesia udah mulai gerakan hilirisasi dari jauh-jauh hari. Jadi bukan cuma andalin ekspor bahan mentah, tapi kita olah dulu, baru jual. Otomatis, nilai tambahnya lebih tinggi, dan kita punya posisi tawar yang lebih oke di mata dunia. Tapi nggak semua manis, ada tantangannya juga. Eits, jangan senang dulu. Di balik peluang, tetap ada tantangan yang mesti kita waspadai. Salah satunya adalah soal pertumbuhan ekonomi, GDP, inflasi, serta naik turunnya pasar saham dan pasar uang. Hal-hal kayak gini tuh sangat dipengaruhi sama sentimen global. Jadi, kalau ada isu-isu miring atau rumor nggak jelas, bisa bikin pasar panik dan akhirnya nilai tukar rupiah ikut-ikutan drop. Makanya tim ekonomi dan moneter Presiden Prabowo harus super siaga. Mereka nggak boleh lengah, karena salah sedikit aja bisa bikin moral pasar jatuh. Ditambah lagi sekarang banyak banget rumor liar di luar sana, dari mulai isu defisit, neraca perdagangan, sampai tuduhan aneh-aneh kayak presiden cetak uang. Padahal guys, fakta hukumnya, presiden itu nggak bisa seenaknya cetak uang. Yang punya kewenangan cetak uang tuh cuma Bank Indonesia. Coba deh lihat uang di dompet lo, tulisannya pasti Bank Indonesia, bukan Presiden RI. Jadi kalau ada yang bilang Prabowo nyetak uang sendiri, fix itu hoax dan wajib dilurusin. Kesempatan emas di tengah kekacauan dunia. Intinya, situasi global sekarang emang lagi nggak beres. Negara-negara maju kayak Amerika, Eropa, bahkan Jepang dan Tiongkok pun lagi pusing mikirin urusan dalam negerinya sendiri. Mereka lagi ribet sama masalah masing-masing, mulai dari krisis energi, inflasi, pengangguran, sampai resesi. Nah, disinilah peluang Indonesia. Mumpung mereka lagi sibuk, kita bisa gaspol bangun industri dalam negeri. Fokus sama hilirisasi, buka lapangan kerja, dan dorong UMKM biar makin naik kelas. Kuncinya ada di ketenangan, kecerdasan ngelola isu global, dan strategi ekonomi yang jitu. Pak Prabowo udah kasih sinyal dan gerakan awal, tinggal kita